Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel PLC. Kali ini kita akan membahas tentang teknik penulisan bab 1 dalam penelitian Research and Development. Rekan mahasiswa, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang prosedur umum dalam penelitian R&D, dan juga kita telah membahas bagaimana sistematika dari laporan atau proposal penelitian R&D. Kali ini kita akan membahas secara lebih rinci bagaimana teknik menulis bab 1 dalam penelitian R&D yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan terakhir teknik menulis definisi operasional. Agar lebih mudah memahami pembahasan teknik penulisan bab 1, mari kita mengacu pada salah satu contoh judul penelitian R&D, yakni pengembangan LKBD berbasis Guided Inquiry Laboratory untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa SMA Ek Kota Bengkulu pada konsep listrik dinamis. Selanjutnya, agar kita lebih efektif dalam penyebutan istilah, maka Guided Inquiry Laboratory ini kita sebut sebagai GIL, dan keterampilan proses sains ini kita sebut sebagai KPS. Saudara sekalian, mari kita langsung saja membahas terkait bagaimana teknik penulisan latar belakang. Dalam sebuah penelitian, latar belakang tentu saja berisi alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Alasan rasional ini terkait dengan kenyataan bahwa penelitian bisa saja berangkat dari adanya masalah. Penelitian juga bisa berangkat dari adanya potensi di suatu tempat, dalam hal ini di sebuah sekolah misalkan. Atau bahkan sebuah penelitian R&D ini bisa berangkat dari adanya masalah sekaligus adanya potensi di sekolah tersebut. Nah, secara garis besar, latar belakang ini berisi potensi atau masalah yang melandasi akan dilaksanakan penelitian berupa pengembangan sebuah produk, ya. Tentu saja produk ini kita buat dengan alasan dalam rangka mengatasi masalah, dalam rangka membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, pada latar belakang juga harus didukung dengan teori-teori dan hasil penelitian serupa yang dapat memperkuat bahwa produk yang akan kita butuhkan ini memang secara umum, ya, sangat penting sesuai dengan teori-teori pembelajaran dan memiliki daya guna yang baik atau memiliki kebermanfaatan yang baik dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi. Saudara sekalian, langsung saja pada latar belakang ini Anda bisa memulai di bagian awal dengan uraian-uraian umum, ya, terkait dengan konsep pembelajaran sains atau konsep pembelajaran fisika yang ideal menurut teori pembelajaran konstruktivisme, menurut kurikulum, menurut kebijakan, dan lain-lain, serta beri gambaran standar sarana dan prasarana minimal yang dibutuhkan
untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang ideal ini. Misalkan dibutuhkan fasilitas lab yang memadai, harus ada ketersediaan komputer, jaringan internet, dan fasilitas pembelajaran lainnya. Kemudian uraikan potensi dan permasalahan pembelajaran yang terdapat di sekolah yang akan diteliti. Nah, tentu saja uraian potensi dan permasalahan ini diperoleh berdasarkan hasil analisis potensi dan masalah yang telah Anda lakukan. Sebagai contoh, misalkan untuk potensi, Anda bisa menyebutkan di sekolah tersebut memiliki peralatan lab atau peralatan praktikum fisika yang memadai, memiliki kit percobaan yang cukup lengkap, jaringan listrik yang baik, ketersediaan komputer atau laptop untuk pembelajaran, kemudian terdapat jaringan internet yang dapat diakses oleh siswa, memiliki laboran, tersedianya buku penuntun praktikum, dan lain-lain. Nah, tentu saja potensi-potensi yang harus dikemukakan ini adalah potensi yang nanti memiliki daya dukung terhadap produk yang akan kita kembangkan, ya. Nah, tentu saja kita harus berpikir bahwa jangan sampai produk yang kita kembangkan nanti tidak dapat digunakan di sekolah tersebut karena tidak memiliki sumber daya. Pastikan bahwa potensi-potensi yang Anda uraikan di sini adalah potensi yang nanti dapat mendukung penggunaan atau penerapan dari produk pembelajaran yang akan dikembangkan. Anda juga boleh uraikan potensi berikutnya, misalkan siswa di sekolah tersebut secara umum memiliki motivasi belajar yang baik. Nah, mengingat bahwa sekolah ini mungkin adalah sekolah yang unggul atau sekolah yang memiliki akreditasi A. Kita juga bisa menguraikan potensi lainnya, misalkan guru fisika yang berkualitas, jumlahnya yang cukup, kemudian memiliki pendidikan misalkan S2, kemudian telah tersertifikasi, artinya untuk memastikan bahwa beliau merupakan guru yang profesional, kemudian bisa kita tinjau dari lamanya mengajar, barangkali telah memiliki pengalaman mengajar selama puluhan tahun, sehingga apa yang kita tuliskan di sini memang adalah potensi yang nanti akan sangat berdampak pada penggunaan atau implementasi produk yang kita kembangkan. Selain itu, kita juga harus menguraikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Tentu saja masalah yang harus kita uraikan adalah masalah yang memiliki daya dukung terhadap rasionalitas dari judul penelitian kita, dari produk yang nanti akan kita kembangkan. Nah, sebagai contoh dalam hal ini sesuai dengan judul penelitian, ya, masalah yang terdeteksi misalkan atau masalah yang diungkapkan adalah bahwa kegiatan praktikum sebenarnya sudah cukup sering dilakukan di sekolah itu. Ya, misalkan dari hasil wawancara, ya, Anda peroleh bahwa praktikum sudah dilaksanakan rata-rata 3-4 kali per semester, ya. Namun ternyata diketahui bahwa model praktikum yang digunakan masihlah model verifikasi berbantuan panduan praktikum konvensional. Nah, model verifikasi ini tentulah adalah model praktikum yang tujuan utamanya hanyalah untuk membuktikan kebenaran atau untuk memverifikasi teori-teori atau konsep yang telah disampaikan di kelas sebelumnya. Hanya ingin membuktikan bahwa oh ya, dalam tataran praktis memang teori tersebut terbukti benar, atau data-data yang saya peroleh melalui praktikum ini menunjukkan bahwa teori atau konsep yang telah kita peroleh, yang telah disampaikan oleh guru itu memang benar adanya. Hanya seperti itu. Nah, pengetahuan bahwa model praktikum yang digunakan masih model verifikasi, mungkin Anda ketahui hal ini berdasarkan hasil wawancara, berdasarkan hasil observasi kegiatan praktikum, atau berdasarkan review dokumen panduan praktikum yang digunakan.
Nah, dari review dokumen panduan praktikum ini akan terlihat bagaimana pola atau komponen-komponen penyusun panduan praktikum. Dari sana kita bisa melihat bahwa panduan praktikum masih mencerminkan pelaksanaan kegiatan praktikum dengan model verifikasi. Anda juga bisa memaparkan secara teoritis bagaimana karakteristik dari praktikum verifikasi ini. Kemudian kelemahan-kelemahan apa yang akan dihasilkan dari praktikum verifikasi ini. Berikan gambaran bahwa model praktikum verifikasi ini sulit untuk membekalkan indikator-indikator keterampilan proses sains, seperti keterampilan membuat rumusan masalah, keterampilan memprediksi atau keterampilan membuat hipotesis, keterampilan merencanakan penyelidikan atau merencanakan kegiatan eksperimen, keterampilan dalam menyusun langkah-langkah percobaan, keterampilan dalam membuat laporan penelitian, keterampilan dalam bekerja sama, keterampilan dalam memberikan eksplanasi, keterampilan dalam melakukan komunikasi, keterampilan dalam menafsirkan data-data percobaan dan seterusnya, ya. Karena memang sifat dari praktikum verifikasi ini, siswa hanyalah dituntut agar mampu mengikuti dengan benar, mengikuti langkah-langkah kegiatan yang telah dituliskan secara rinci di dalam panduan praktikum, yang tujuannya tadi hanyalah untuk membuktikan kebenaran teori yang sudah dipelajari, bukan untuk menemukan teori, bukan untuk mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan. Karena memang semuanya sudah tersedia, siswa tinggal mengikuti langkah-langkah tersebut, langkah-langkah pengambilan data, kemudian memasukkan data-data ke dalam tabel dan seterusnya. Siswa tidak dituntut untuk terbiasa terampil dalam mengajukan pertanyaan, membuat hipotesis, kemudian menyusun langkah-langkah percobaan, kemudian mengorganisasi data yang diperoleh dalam tabel yang sesuai atau bentuk representasi lain. Tidak diajarkan untuk memberikan eksplanasi atau penjelasan lebih lanjut terkait data-data yang sudah diperoleh. Jadi tidak ada, gitu ya. Hal-hal seperti ini, aktivitas seperti ini tidak ada di dalam model praktikum verifikasi. Nah, untuk memperkuat bukti bahwa KPS di sana masih rendah, jika ada, berikan data yang menunjukkan bahwa KPS siswa di sekolah tersebut masih rendah. Bisa juga berikan data dari hasil review dokumen penuntun praktikum tadi, bahwa panduan praktikum yang selama ini digunakan belum banyak memuat pembekalan indikator-indikator KPS. Nyatakan berapa persen indikator KPS yang telah terakomodasi, dan Anda juga boleh menyatakan bahwa sebagian besar dari indikator-indikator KPS ini belum dilatihkan atau dibekalkan melalui kegiatan praktikum verifikasi berbantuan LKPD model verifikasi. Setelah itu Anda uraikan bahwa KPS ini merupakan keterampilan yang penting yang harus dikuasai oleh siswa. Berikan alasannya kenapa, lalu berikan konsekuensi, gambaran jika KPS siswa ini rendah maka apa dampak kedepannya dalam kehidupan mereka, apa dampaknya terhadap penguasaan materi-materi fisika berikutnya. Kemudian Anda berikan pernyataan atau statement bahwa rendahnya KPS siswa ini tentu saja merupakan sebuah permasalahan pembelajaran yang harus dicarikan solusi pemecahannya. Nah, setelah itu Anda baru memulai masuk pada fase menawarkan solusi. Anda boleh nyatakan bahwa salah satu solusi yang memiliki peluang untuk dilakukan guna melatihkan indikator KPS melalui kegiatan praktikum adalah dengan melaksanakan praktikum menggunakan model GIL. Nah, uraikan karakteristik dan kelebihan model praktikum GIL ini dibandingkan model verification lab. Dukung penjelasan Anda ini dengan teori-teori dan dengan hasil penelitian relevan. Selanjutnya, beri gambaran atau tunjukkan bahwa praktikum dengan model GIL ini sangat memadai untuk melatihkan KPS
Anda bisa meninjau komponen-komponen atau aktivitas apa saja yang dilakukan pada praktikum model GIL ini, sehingga Anda bisa memetakan kira-kira indikator-indikator KPS apa saja yang dapat dilatihkan dalam setiap kegiatan tersebut. Lalu dukung dengan hasil penelitian relevan. Anda juga harus menyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan praktikum dengan model GIL ini, maka perlu buku penuntun praktikum atau LKPD yang berbasis GIL. Nah, beri dukungan teori dan hasil penelitian terkait keunggulan dan manfaat dari LKPD berbasis GIL ini. Kemudian, sebelum Anda mengakhiri latar belakang, beri tinjauan tentang materi listrik dinamis ini ya, secara ringkas ya. Bagaimana karakteristik materinya, apa kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai. Kemudian percobaan atau praktikum apa saja yang dituntut oleh kurikulum di sekolah tersebut dalam materi tersebut. Beri gambaran bahwa kegiatan praktikum pada materi listrik dinamis ini sangat cocok untuk membekalkan KPS, memiliki peluang yang besar untuk dilakukan mengingat ketersediaan peralatan praktikum, kemudian ketersediaan laboran, kemudian jaringan listrik yang baik ya, seperti itu. Kemudian guru-guru yang bersemangat, siswa yang memiliki motivasi tinggi dan seterusnya. Di akhir uraian latar belakang, berikan klaim akan pentingnya pelaksanaan penelitian ini, yakni pengembangan LKPD berbasis GIL untuk meningkatkan KPS siswa SMA Kota Bengkulu pada materi listrik dinamis. Saudara sekalian, selanjutnya kita akan coba membahas tentang rumusan masalah. Sesuai dengan judul tadi, maka ada beberapa rumusan masalah yang bisa kita ajukan. Sebaiknya rumusan masalah ini mewakili dari setiap tahap dari model R&D yang kita gunakan. Nah, kita akan coba lihat rumusan masalah yang bisa kita tuliskan. Misalnya yang pertama, bagaimana hasil analisis kebutuhan yang mendorong dilakukannya pengembangan LKPD berbasis GIL untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa SMA Kota Bengkulu pada konsep listrik dinamis. Nah, pertanyaan ini mewakili bagian penelitian awal ya pada R&D. Kalau pada model Brock and Gold ini mewakili tahap analisis potensi dan masalah, karena di sana juga dilakukan analisis kebutuhan ya untuk memperoleh rasional bagi pengembangan produk. Kemudian pada model 4D, nah ini mewakili tahap define ya. Pada tahap define tersebut juga dilakukan analisis kebutuhan ya. Dan dalam model ADY ini mewakili tahap analisis ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kelayakan desain LKPD berbasis GIL yang telah dihasilkan? Nah, pertanyaan kedua ini mewakili tahap perancangan atau tahap define dalam model Brock and Gold, model 4D maupun model ADY ya. Jadi tahap kedua adalah terkait dengan desain. Jadi bagaimana kelayakan desain LKPD berbasis GIL yang telah dihasilkan? Pertanyaan ketiga, bagaimana kelayakan produk LKPD berbasis GIL yang telah dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa SMA Kota Bengkulu pada konsep listrik dinamis? Jadi kalau tadi yang ditanyakan adalah kelayakan desainnya, maka yang ketiga ini adalah kelayakan produknya, produk LKPD-nya. Nah, tentu saja ini pertanyaan ketiga ini mewakili tahap develop ya, di dalam model 4D maupun dalam model ADY gitu ya. Rumusan masalah keempat yang bisa kita ajukan, misalkan bagaimana karakteristik KPD berbasis GIL untuk meningkatkan KPS siswa pada konsep listrik dinamis yang telah dikembangkan. Nah, boleh silahkan saja. Pertanyaan kelima,
Keenam dan ketujuh ini adalah pertanyaan terkait uji coba produk ya, baik dalam uji skala terbatas maupun uji skala luas. Oleh karena itu, pertanyaan 5, ke-6 dan 7 ini tidak perlu ditanyakan jika penelitian R&D Anda tidak sampai pada tahap uji efektivitas atau uji coba produk. Untuk mahasiswa S1, dalam penelitian skripsinya, pertanyaan 5, 6, dan 7 ini tidak perlu ditanyakan. Pertanyaan kelima, bagaimana peningkatan KPS siswa setelah mengikuti kegiatan praktikum menggunakan LKPD berbasis GIL pada konsep listrik dinamis? Pertanyaan keenam, bagaimana efektivitas penggunaan LKPD berbasis GIL dalam meningkatkan KPS siswa SMA Kota Bengkulu pada konsep listrik dinamis? Pertanyaan ketujuh, bagaimana persepsi siswa terhadap LKPD berbasis GIL yang telah diterapkan? Sekali lagi, pertanyaan 5, 6, dan 7 ini hanya kita berikan apabila penelitian R&D kita sampai pada tahap uji coba produk atau uji efektivitas produk. Saudara sekalian, bagian C adalah tujuan penelitian. Nah, di sini kita harus menuliskan tujuan-tujuan dari penelitian kita. Tentu saja tujuan penelitian ini harus memiliki kesesuaian dengan rumusan masalah, harus memiliki link and match dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 7, kita bisa menuliskan 7 tujuan dari penelitian. Sebagai contoh, tadi rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana hasil analisis kebutuhan yang mendorong dilakukannya pengembangan LKPD, maka tujuan penelitian bisa kita tuliskan untuk mengetahui atau mendeskripsikan hasil analisis kebutuhan yang mendorong dilakukannya pengembangan LKPD berbasis GIL dan seterusnya. Dengan cara seperti itu kita akan lebih mudah dalam menuliskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang kedua, untuk mengetahui atau mendeskripsikan kelayakan desain LKPD berbasis GIL yang telah dihasilkan. Tujuan ketiga, untuk mengetahui atau mendeskripsikan kelayakan produk LKPD berbasis GIL yang telah dikembangkan untuk meningkatkan KPS siswa SMA Kota Bengkulu pada konsep listrik dinamis. Kemudian tujuan yang keempat, sesuai dengan rumusan masalahnya, yakni untuk mengetahui atau mendeskripsikan karakteristik LKPD berbasis GIL untuk meningkatkan KPS siswa pada konsep listrik dinamis yang telah dikembangkan. Tujuan kelima, untuk mengetahui atau mendeskripsikan peningkatan KPS siswa setelah mengikuti kegiatan praktikum menggunakan LKPD berbasis GIL pada konsep listrik dinamis. Tujuan keenam, sesuai dengan rumusan masalah tadi, bagaimana efektivitas penggunaan LKPD, maka tujuannya adalah untuk mengetahui atau mendeskripsikan efektivitas penggunaan LKPD berbasis GIL dalam meningkatkan KPS siswa. Tujuan ketujuh, tadi rumusan masalahnya adalah bagaimana persepsi siswa terhadap LKPD berbasis GIL yang telah diterapkan, maka tujuannya adalah untuk mengetahui atau mendeskripsikan persepsi siswa terhadap LKPD berbasis GIL yang telah diterapkan. Saudara sekalian, bagian dari latar belakang berikutnya adalah manfaat penelitian. Nah, sekali lagi, sudah kita singgung dalam video sebelumnya bahwa manfaat penelitian itu adalah manfaat hasil penelitian, bukan manfaat proses penelitian. Mahasiswa sering salah mengartikan bahwa manfaat penelitian di sini adalah manfaat proses penelitian. Sehingga kadang-kadang mahasiswa menuliskan manfaatnya adalah melalui penelitian ini mahasiswa akan memiliki kemampuan melakukan penelitian dengan baik. Nah, itu salah ya, karena makna dari manfaat penelitiannya adalah manfaat hasilnya, manfaat hasil yang sudah Anda tulis dalam bentuk skripsi, yang Anda tulis dalam bentuk artikel ilmiah yang dipublikasi. Manfaat dari informasi ini apa ya? Sehingga Anda boleh menuliskan manfaat penelitiannya adalah sebagai referensi bagi pendidik dan peneliti dalam mengembangkan LKPD berbasis GIL
untuk meningkatkan KPS siswa. Silahkan Anda tulis manfaat-manfaat lainnya, tapi manfaatnya hanya sebatas memberikan referensi, memberikan alternatif bagi pendidik atau peneliti lain dalam mengembangkan LKPD serupa ya, dalam meningkatkan KPS siswa. Bagian berikutnya dari bab 1 adalah batasan masalah. Batasan masalah berisi pembatasan-pembatasan terkait dengan variabel penelitian agar penelitian dapat dilakukan dengan fokus, tidak melebar ya. Batasan masalah diberikan untuk menggambarkan karakteristik dari variabel-variabel penelitian yang tidak tampak atau yang tersirat di dalam judul maupun di dalam rumusan masalah. Sebagai contoh, batasan masalah pertama kita bisa menuliskan LKPD yang digunakan berbentuk panduan praktikum fisika pada konsep listrik dinamis. Karena pada judul kita hanya menuliskan pengembangan LKPD. Sementara LKPD itu paling tidak ada 2, yakni berupa penuntun praktikum dan yang lainnya berupa lembar diskusi gitu ya. Sehingga yang kita maknai LKPD dalam penelitian ini adalah berbentuk panduan praktikum fisika pada konsep listrik dinamis. Kemudian batasan masalah yang kedua kita bisa tuliskan kegiatan praktikum dalam model GIL terdiri atas memahami masalah, membuat statement masalah, merumuskan hipotesis, memilih alat dan bahan, menyusun langkah percobaan, mengumpulkan data, mengorganisasi data, menganalisis data, memberikan eksplanasi, menarik kesimpulan, mengevaluasi kesesuaian hasil dengan hipotesis, mengkomunikasikan hasil praktikum. Jadi ini adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan praktikum model GIL. Nah, tentu saja ini belum tersurat di dalam judul. Di dalam judul hanyalah baru menyebut model GIL. Ini perlu kita batasi mengingat barangkali ada banyak ahli yang membahas tentang model GIL ini dengan jenis-jenis aktivitas yang berbeda. Oleh karena itu, pemberian batasan di sini akan menuntun kepada para pembaca bahwa aktivitas GIL yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ini. Kemudian batasan masalah berikutnya kita bisa tuliskan indikator KPS yang digunakan adalah misal 1. Keterampilan bertanya, 2. Keterampilan memprediksi, 3. Keterampilan menyusun alat dan bahan atau merancang percobaan, 4. Keterampilan melaksanakan percobaan, 5. Keterampilan bekerja sama, 7. Keterampilan berkomunikasi dan seterusnya ya. Silahkan ditambahkan. Rekan-rekan mahasiswa, batasan masalah yang keempat kita bisa tuliskan terkait dengan topik praktikum. Topik praktikum pada materi listrik dinamis yang digunakan adalah praktikum hukum Ohm, praktikum rangkaian seri, praktikum rangkaian paralel, dan praktikum hukum Kirchhoff. Berikutnya mari kita pelajari tentang teknik menulis definisi operasional. Di beberapa program studi atau universitas ada yang meletakkan definisi operasional ini di bab 3. Namun secara pribadi saya lebih menyukai jika definisi operasional ini diletakkan di bab 1. Mengingat variabel-variabel atau istilah-istilah penting yang akan kita definisikan secara operasional ini berada pada judul dan juga muncul pada rumusan masalah. Sebagai contoh, pada judul ada istilah LKPD berbasis GIL. Nah, ini nanti harus kita definisikan operasionalnya. Kemudian ada muncul model GIL, ini harus kita definisikan operasionalnya. Kemudian pada judul juga tertera istilah keterampilan proses sains. Nah, ini harus kita definisikan operasionalnya. Kemudian pada rumusan masalah muncul istilah kelayakan desain LKPD. Nah, ini harus kita definisikan secara operasional.
Kemudian muncul juga di rumusan masalah terkait kelayakan produk LKPD. Ya, sehingga ini harus kita definisikan operasionalnya. Kemudian pada rumusan masalah juga muncul istilah peningkatan KPS. Bagaimana peningkatan KPS siswa setelah mengikuti praktikum menggunakan LKPD model GIL. Kemudian muncul juga istilah efektivitas LKPD. Dalam rumusan masalah ditanyakan bagaimana efektivitas penggunaan LKPD berbasis GIL dalam meningkatkan KPS siswa. Sehingga istilah-istilah yang muncul ini atau variabel-variabel yang ada harus kita definisikan secara operasional. Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan kepada suatu variabel, suatu konstruk atau suatu istilah dengan cara memberikan arti atau menspesifikkan kegiatan ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur, memposisikan konstruk atau variabel atau istilah tertentu tersebut. Nah, definisi operasional digunakan untuk menyamakan kemungkinan pengertian yang beragam antara peneliti dengan orang lain yang membaca tulisan penelitiannya. Tentu saja agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jelas sekalian, di dalam sebuah definisi operasional terkandung definisi konseptual, kemudian penjelasan secara operasionalnya. Sebagai contoh, LKPD berbasis GIL merupakan lembar kerja atau penuntun praktikum dengan model GIL. Nah, ini merupakan definisi konseptualnya. Kemudian diikuti oleh penjelasan operasionalnya. LKPD berbasis GIL mencerminkan komponen atau aktivitas atau langkah kerja dalam praktikum model GIL. Lembar kerja ini digunakan selama siswa melaksanakan praktikum hukum Ohm, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan hukum Kirchhoff. Kemudian yang kedua tentang model GIL. Model GIL merupakan model aktivitas praktikum yang terdiri dari kegiatan atau langkah kegiatan, memahami masalah. Nah, tentu ini berdasarkan pertanyaan terbuka yang diberikan oleh guru terkait dengan permasalahan yang ada. Membuat statement masalah, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, memilih alat dan bahan, menyusun langkah percobaan, mengumpulkan data, mengorganisasi data, menganalisis data, memberikan eksplanasi, menarik kesimpulan, mengevaluasi kesesuaian hasil dengan hipotesis, dan mengkomunikasikan hasil praktikum. Definisi operasional yang ketiga terkait dengan keterampilan proses sains. Kita awali dulu definisi konseptualnya. Keterampilan proses sains merupakan keterampilan siswa dalam memahami masalah, merumuskan masalah, membuat hipotesis, dan seterusnya. Sebutkan indikator-indikator KPS tadi. Kemudian diberikan penjelasan operasionalnya. KPS siswa akan diperoleh melalui kegiatan praktikum. KPS siswa diukur dengan instrumen KPS berbentuk soal pilihan ganda sesuai dengan indikator-indikatornya, baik sebelum maupun setelah siswa mengikuti praktikum, baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Definisi operasional terkait desain LKPD, yakni kelayakannya. Pada bagian rumusan masalah ada pertanyaan bagaimana kelayakan desain LKPD berbasis GIL yang telah dihasilkan. Maka istilah kelayakan desain LKPD ini harus kita definisikan secara operasional. Kelayakan desain LKPD berbasis GIL merupakan tingkat kelayakan rancangan LKPD yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan produk LKPD berbasis GIL. Kelayakan desain LKPD ditentukan berdasarkan hasil validasi ahli terhadap rancangan LKPD model GIL yang dihasilkan. Ada definisi konseptual dan ada operasionalisasi yang diberikan.
terkait dengan istilah kelayakan desain ini. Yang kelima terkait dengan kelayakan produk. Dalam rumusan masalah muncul pertanyaan bagaimana kelayakan produk LKPD berbasis GIL yang telah dikembangkan, maka istilah kelayakan produk itu harus kita definisikan operasionalnya. Kelayakan produk LKPD berbasis GIL merupakan tingkat kelayakan produk LKPD berbasis GIL sebelum digunakan dalam uji coba produk, sebelum digunakan dalam uji efektivitas. Karena memang proses validasi ahli terhadap produk LKPD ini dilakukan sebelum produk diuji coba. Kelayakan produk LKPD berbasis GIL ditentukan berdasarkan hasil validasi ahli terhadap produk LKPD model GIL yang telah dikembangkan. Nah, pertanyaan ke-6 dan ke-7 ini terkait dengan peningkatan KPS dan efektivitas LKPD. Nah, istilah ini muncul dalam rumusan masalah yang menanyakan bagaimana peningkatan KPS siswa setelah mengikuti kegiatan praktikum menggunakan LKPD berbasis GIL. Kemudian bagaimana efektivitas LKPD berbasis GIL dalam meningkatkan KPS siswa. Oleh karena itu, ini pun harus kita definisikan secara operasional. Namun demikian, definisi operasional nomor 6 dan nomor 7 ini tidak perlu diberikan apabila penelitian R&D yang saudara-saudara lakukan tidak sampai pada tahap uji coba atau tahap uji efektivitas produk. Peningkatan KPS siswa merupakan peningkatan skor KPS siswa sebelum dan setelah menggunakan LKPD berbasis GIL dalam kegiatan praktikum. Besar peningkatan KPS direpresentasikan dalam bentuk skor and gain. Perbedaan skor and gain siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol ditentukan menggunakan uji beda dua rata dua sampel independen. Yang terakhir, efektivitas LKPD berbasis GIL merupakan tingkat keefektifan LKPD dalam meningkatkan KPS siswa. Efektivitas penggunaan LKPD berbasis GIL dalam meningkatkan KPS siswa akan ditentukan atau dihitung menggunakan persamaan effect size. Efektivitas LKPD dikategorikan ke dalam level tinggi, sedang, dan rendah. Saudara-saudara sekalian, demikian bahasan kita tentang teknik penulisan bab 1 dalam penelitian R&D. Mudah-mudahan mampu memandu saudara sekalian dalam menulis bab 1 baik dalam proposal maupun dalam laporan penelitian. Selanjutnya, Anda dapat mendownload template panduan penulisan bab 1 ini pada bagian deskripsi di video ini. Selamat berkarya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.